yang sesuai dengan laporan. Yang dilaporkan pertama Hayat, yang kedua Yusnil. Jadi setelah sewaktu diminta setelah melaporkan ke Pusarao, kita langsung diminta keterangan oleh anggota Pusarao, yang mana waktu keterangan dari pelapor, pelakunya ada 2 orang, itu Dayat sama si Yusnil, dan ia tahu bahwa pelakunya 2 orang itu dari korban termasuk sauda. Saksi 2 orang lagi di LP, 1 orang dan tidak menerangkan, tidak tahu pelakunya, karena kan saksi terjadi nih Bu. Yang 1 lagi sama dengan sesuai keterangan dari pelapor. Setelah ketika kami temui korban di rumah sakit, dia tidak tahu orang yang melakukan penganiayaan dia, dan tapi diduga 3 orang karena waktu malam hari gelap. Jadi dengan keterangan yang ada, itu sulit untuk mengungkapkan perkara ya Bu. Maka waktu itu dibentuklah 2 tim, Satreskrim gabung dengan Intel, langsung ke Garao. Kemarin di Garao, sebagian tidak ada di kampung. Akhirnya dilakukan upaya persuasif kepada si Yusnil. Masih dia bersedia memberikan keterangan bahkan Pusarao, di mana sekarang dia bahwa pelaku yang melakukan terhadap Sauda adalah anaknya sendiri, yaitulah atas nama si Nenek, dan dia bersedia menyerahkan anaknya ke pihak kepolisian. Waktu itu masih jam 10 malam Bu, jam 10 malam, sampai setelah komunikasi persuasif terus, akhirnya 4:30 disampai di baru diserahkan Bu, yang bersangkutan si Nenek ini baru jam 4:30 subuh baru sampai di Polres. Setelah meminta keterangan, di mana bisa keterangan dia, memang pengakuan dia sendiri melakukan penganiayaan terhadap Sauda. Akhirnya siangnya lakukan gelar saksi tambahan yang lain. Saya sepakat untuk diterapkan si Nenek sebagai tersangka dalam perkara penganiayaan terhadap Sauda. Sekian Bu, sementara Bu. Oke, berarti yang baru diminta keterangan yang Yusnil itu Pak, yang lain yang 1 nama lagi, Dayat, ya. Karena waktu kita telusuri ke kampung Lubuk Aro itu Polongan 2, yang bersangkutan tidak ada di kampung. Maka bukan semua Bu persuasif Bu, karena di bawah itu Bu, yang bisa bertemu cuma Yusnil sementara. Nenek ini anak siapa tadi Pak? Nenek anak Yusnil. Yang tidak ada di tempat si Dayat. Siapa yang tidak ada? Dayat yang tidak ada di tempat. Hanya pada hari itu atau? Bukan hari itu Bu. Sampai sekarang kami masih berupaya Bu. Masih berupaya mencari. Tapi mohon maaf ya Pak ya, kami mendapatkan informasi dari beberapa orang yang bersangkutan masih berada di tempat. Ya itu Bu. Itu Bu. Kita kan perusahaan tadi itu Bu. Persuasif, sekarang pun sudah kami lakukan secara resmi panggilan saya kirim untuk besok, untuk supaya bisa melakukan upaya paksa. Kalau memang sekali nggak datang kan, 2 kali nggak datang, kita bisa membawa. Kalau paksa kita membawa, karena saksi menerangkan dia pelaku kan upaya paksa belum bisa tahu, karena alat buktinya untuk menerangkan pelaku yang lain itu belum ada dalam bukti kita. Makanya persuasif nggak tembus. Karena kemarin dari dikirim panggilan seluruh yang ada di lokasi itu 6 orang, dari kirim melalui Jorong dan rumah yang bersangkutan untuk hari besok panggilannya jam 9. Kalau nggak juga datang, kita panggilan kedua. Besok ya Pak? Ya, kalau nggak juga datang kan bisa upaya paksa kita membawa. Supaya kita nggak salah secara upaya batas hukum. Pak Mo, ada ya baik ya Pak. Di samping Ibu Kekanwil yang menggali informasi ya Pak ya, itu saya selaku yang ditugaskan juga menggali informasi kepada anak kandung korban, karena ke korban sendiri untuk kita kesian untuk meminta informasi karena kondisinya gitu ya. Dan berdasarkan keterangan daripada anak kandung korban ini, dia dapat keterangan dari ibunya sendiri ya.
dari ibu kandungnya sendiri yang korban ini. Dia mendapatkan keterangan bahwasanya wajah yang hafal sama dia beserta nama pada malam itu dia melihat, katanya itu 2 orang itu gitu. Ya, 2 orang, Dayat dan Yusnil gitu. Jadi dia tidak mendengar suara maupun melihat wajah dari yang mengaku yang tersangka sekarang gitu. Nah, ini kan perlu ditelusuri oleh pihak kepolisian ya, keterangan-keterangan dari korban ini, karena korban yang merasakan melihat kejadian dan dia tidak merasa tidak ada penganiayaan yang dilakukan oleh yang si tersangka sekarang ini gitu. Dan tentu juga bagi kami Pak ya, suatu yang cukup jadi pertanyaan juga terhadap dari bapak si korban ini yang dituduhkan oleh si bapaknya pelaku, yang dituduhkan oleh oleh si korban gitu. Begitu kooperatifnya dia menyerahkan anaknya, sementara anaknya tidak melakukan menurut daripada keterangan ibu lewat anaknya si Ilham itu. Nah, ini kami berharap tentunya Pak ini menjadi atensi bagi penyidik ya untuk menelusuri ini ya. Karena kami insyaallah Pak akan memantau terus perkembangan daripada kasus ini dan saya pun ditugaskan melaporkan ke DPR RI. Kalau Ibu Kanwil tentu ke kementerian dia melaporkan tindak lanjut dan ditugaskan sama dia. Gitu Pak. Mohon izin Bapak, kami akan terus melakukan tindakan-tindakan pemeriksaan terhadap saksi. Ya mungkin seperti yang kalian bilang tadi, untuk menentukan apakah memang dia benar dia sendiri atau memang ada pelaku-pelaku lainnya. Dalam hal ini kita lakukan upaya dan akan melakukan pemanggilan terhadap 6 orang lagi, dan yang telah kami lakukan itu ada 9 saksi dan 1 pelaku atau tersangka yang akan kita tetapkan setelah kita tahan. Demikian Pak. Mungkin menambahkan sedikit Pak, tadi sebelum Pak mau datang saya kan sempat komunikasi dengan Nenek Saudah, mungkin tuh ada rekamannya bahwa beliau menyampaikan ke saya dia ada 4 orang tapi yang beliau kenal cuma 2 orang. Nah, 2 orang itu bukan yang tersangka sekarang. Jadi itu berkali-kali tadi disampaikan ke kami. Jadi ini tentunya pesan kami dari Kementerian HAM ini menjadi atensi bagi pihak kepolisian, karena kita yakin masyarakat akan percaya dengan kinerja pihak kepolisian kalau memang betul-betul sesuai dengan SOP, dan kami hanya menyampaikan pesan dari kementerian kami bahwa kami akan memantau terus kasus ini dan akan melaporkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dan tentu kita berharap kerjasama dari pihak kepolisian untuk memberikan informasi kepada kami, karena harapan masyarakat ini sangat besar juga kepada kami Pak untuk mendapatkan keadilan dan juga hak asasi manusianya ini ditegakkan, karena kita melihat bahwa ini adalah penganiayaan yang dilakukan kepada kaum perempuan. Nah, ini yang sangat kita sayangkan sekali dilakukan oleh seorang laki-laki yang disangkakan, didugakan dilakukan oleh seorang laki-laki yang seharusnya menghormati kaum perempuan, apalagi sudah lanjut usia. Nah, ini sangat menjadi atensi dari Kementerian dan juga Komisi 13 sebagai mitra kami. Tentu kami sangat akan berterima kasih sekali Pak kalau informasinya itu diberikan kepada kami. Mungkin itu saja. Mohon izin Terima kasih. apa itu sampai tadi itu kan kemarin itu kan kami ada pemeriksaan awal terhadap korban hari Senin itu, dan kemarin dan tadi saya sudah koordinasi lagi dengan pengacara pihak korban. Saya akan yang dari Padang dia. Siapa ya Pak? Pak Topik sama Pak Edo masalah dua tuh. Soalnya tadi kami dari pihak keluarga tidak kami tanyakan, tidak ada pendampingan sama sekali. Siapa? Nggak ada. Ini kan dari SSK nih, LPSK nih, nggak ada. Dari makanya kami tadi tanyakan ada pendampingan atau tidak ada sama sekali. Pada ada pasar sampai Ada pasar. Dari boleh komentar ya.
karena tidak ada pendampingan acara sekali dari baru dari keluarga. kita nanti akan yang menyampaikan ke LBH ini lembaga bantuan hukum. Itu ada surat kuasanya dari pengacara Dari Padang, Pak. dari Padang. Siapa? Jadi Dari pihak keluarga sama pada sekali intinya tidak kami ada. terima kasih banyak itu atas dukungan dari Kemenhan, Bapak dari Kondisi 13. 13, terus dari DPRD provinsi dan bapak-bapak dari sini. Ya, kami mohon doanya. Kami berprinsip dan akan menyerahkan ini tegak lurus dan akan mengungkap Bisa. seterang-terang. Riza. Saya koordinasikan untuk di mana korban pada bisa dilakukan pemeriksaan lagi atau belum itu seperti kondisinya. Tapi izin KBO Pak Kadif, Bapak-Bapak semuanya. Perkenalkan saya Tia, saya dari Kementerian Sosial gitu ya. Ini berkaitan sebenarnya di rehabilitasi sosialnya. Beringat ini adalah lansia dan juga korban tindak kekerasan. Nah kita juga dari pemerintah kemarin itu juga sudah kunjungan gitu ya dengan ke Nenek Sauda dan kemudian juga koordinasi dengan DP3A P2KB. Nah, berhubung ini adalah perempuan dan kemudian ini adalah lansia, kita juga mengingatkan gitu kan, jangan lupa untuk ada pemeriksaan psikolog forensik. Karena psikolog forensik itu juga sangat penting sebagai salah satu dokumen pendukung dalam proses hukum untuk perempuan korban kekerasan kayak gitu. Jadi dari DP3 P2KB dia sudah menyatakan bersedia tadi ya Ibu gitu kan untuk memfasilitasi psikolog forensiknya, tinggal nanti dari penyidik untuk meminta gitu Pak Kanit gitu ya. Dan kita berharap ini memang sebagai penguat juga untuk si korban gitu ya dalam proses hukumnya gitu, sehingga apa yang diterangkan oleh korban juga ada di penguatnya dari pemeriksaan psikolog forensik tersebut gitu sih. Dan kita mendukung sekali proses hukum ini menjadi lebih terang dan lebih jelas gitu, dan tidak ada juga menyingkirkan gitu ya atau meminimalisir kepentingan dari si korban. Kita berharap kepentingan korban menjadi fokus utama kita semuanya, sehingga memang keadilan inilah yang dibutuhkan oleh korban. Berarti suratnya tetap ke Depsos sama? Ke DP3A, Pak. Kayak yang biasanya di UPPA kan langsung ke DP3A. Itu kan kemarin dia datang, Pak, saya Taufik, pengacara dari Garuda, korban ya. Ada surat kuasa saya, Pak. Ada, gitu deh kasihnya. Surat kuasanya Ini surat kuasanya satu kan, kalau surat kuasanya nggak mungkin Nenek Sauda ke Padang ya, ini di Padang harusnya Pasaman gitu kan. Terus ini tanda tangannya biasa ya untuk pengisian form aja Nenek itu nggak sanggup ngisi. Belum bisa sampai sekarang Pak. Ini masih kita pegang. Iya, makanya tanggal 5 nih kan. Ini tanggal 5 Tanggal 5 hari Senin. Iya, hari Senin. Itu aja sampai sekarang yang itu tuh nggak bisa ngisi Nenek itu Pak. Nah, ini dan ini pun kalau benar ini tanda tangannya mungkin kesalahan administrasi nggak tahu juga kita ya, detik ya gitu kan. Nah, cuman sampai saat ini kan Nenek itu aja nggak bisa ini Pak. Nah ini yang harus kita ini kan juga. Tapi tadi kami sudah tanya karena kami tawarkan bantuan lembaga bantuan hukum, karena dulu kan di Kemenkumham punya organisasi bantuan hukum, jadi kami bisa rekomendasikan. Ternyata dari keluarga menyampaikan tadi belum ada. Nah, sekarang kita dapatkan informasi ini ada gitu kan. Kita cross check ya, mungkin kami cross check kembali nanti. Ya, Jangan sampai double juga nanti Tapi Pak kan gitu kita kan. menerima, Bu. Iya. Bukan tanda tangan Bu Saudah juga. Nih, Bu Saudah nih tanda tangan. Nah, ini cemplak ini. Nih, makanya. Nih. Dia kemarin tuh sama menantunya tuh. menantunya Ibu Sauda. Menantu itu ada yang Perempuan. orang Padang tuh katanya Bukan Bu Fitri kali yang di PMK laki-laki, tadi. Bu. Enggak.
Ya, anaknya laki-laki semua. Anaknya laki-laki sih. Ada Cuma yang satu yang cewek paling kecil. Belum nikah. Perempuan belum nikah. orang-orang dari sini kemarin tuh. Yang perempuan belum nikah, masih Iya, kecil. perempuan Ini dari segi tanda tangan nih beda nih. Ini kan nggak boleh di ini. Kalau memang orang lain kan harusnya yang bukan ini di apanya, harus bikin surat kuasanya dia. Ya, Gitu kan. dilampirkan di surat kuasa. Ini kan surat kuasa yang dari terus tangannya pasti ada. ini kan nggak ada permintaan dari dia untuk mengkuasakan ininya kalau secara administrasinya ya, bukan ujuk-ujuk dari kantor pengacara mengeluarkan surat kuasa, harus ada permohonan dari pihak keluarga. Sama gitu. kayak kita dari LPSK Iya. juga menunggu permohonan. kan. Nah, dan ini Isi form tanda juga tangannya biasa. juga bukan tanda tangan beliau kalau sesuai dengan KTP, gitu kan. Nah ini mungkin kita cross check kembali nih nanti dengan kita tanyakan lagi ke pihak keluarga. Surat pelaporan. Saya kenal dengan Mbak Rizal, Iya. pengacara ini. Kami Karena orang nanti sama-sama Kalau mana itu? Yang situ kan nggak datang kemarin tuh. Yang datang 2 orang itu yang Taufik sama yang Taufik ya. Ini Kak, kalau ini kan kantor pengacaranya Kemarin ya. juga. Jangan-jangan Taufik tuh kawan Ilham itu. Bukannya si Aldo itu Sang. Kawannya dia itu siapa itu? kan apa? Kawan. Kakak ada. Coba dicek nanti Ilham. Dan ini kalau tanda tangan palsu nih kasus lagi nih Pak, pemalsuan tanda tangan ini. Nah ini nggak, jangan nih orang-orang bawah ini kita ini Iya. juga itu pemalsuan, nanti akan ada berikutnya pemalsuan lagi gitu kan. Sama Iya. dengan yang surat pelaporan yang dari yang dari Polsek. Polsek Rao. Nah itu juga maladministrasi yang kami baca di situ Iya. Pak. Tanggalnya pelaporan tanggal berapa, Keluarnya tanggal berapa dan tidak ada cap stempel dari polseknya sama sekali. Iya. Nah itu bisa juga maladministrasi nantinya. Karena nanti akan berbeda keterangan yang disampaikan pihak keluarga dengan yang ada. Gitu kan. Dan yang bersangkutan yang keluarga tidak mendapatkan surat asli ya, cuma fotokopi yang didapat ya. Sudah tuh. Yang pelaporan waktu awal dia melapor ke Kan dia melapor tanggal 2. Oh ya pengaduannya. Iya, Dia melapor tanggal 2 loh Pak, tapi di situ tanggal 4 loh. Gini Bu. Karena bisa berubah posisi di provinsi ini. Tanggal 2 tuh ya memang dia melapor di Polsek. Tapi Polsek bukan laporan polisi dibikin orang itu. Lapor pengaduan. Jadi kan laporan kan sudah tidak sampai ke Polres laporan Bu, nggak ada pemberitahuan tuh. Jadi kan tahu Polres ini setelah ribut di medsos. ya setelah viral ya. Akhirnya kasat langsung ke rumah sakit, koordinasi dengan korban, dengan keluarganya. Itu kami kalau pengaduan Bu nggak bisa upaya paksa yang Harus karena laporan. penindakan. Akhirnya dibawalah anaknya sama yang Ucok Yang itu Ucok. ke Rao, langsung segera bikin laporan polisi maka tanggal 4 itu. Tapi nggak dicap juga dari pihak kepolisian ya. Itu kan yang itu Bu, apa yang STPL-nya. STPL ya. Itu Polsek bikin dari tanggal 2 pengaduan. Mohon maaf ya mungkin kurang silap karena mungkin sesi kami lalai. Nah itulah lah ribut baru tahu di Polres. Jadi kalau provinsi kan wajib laporan pusat dulu Bu, Iya. Polres, Polda Mabes itu. Kalau pengaduan sudah sampai, makanya di tanggal 4 laporan tuh kronologisnya. Maka tanggal 4 karena atensi, maka langsung tanggal 5 itu di depan Polres, langsung kami itu penanganan di Polres jadinya. Oke, baik Pak. Jadi apapun itu ya artinya kan ada juga ya, hal-hal kelalaian ini pasti karena atensi kurang ya, biasanya gitu. Siapa? Kalau atensi penuh pasti administrasi hati-hati ya di dalam menyikapinya ini. Termasuk juga ini juga adalah kelalaian apa unsur kesengajaan, kita nggak tahu nih, kita belum bisa menuduh bahwasanya apakah surat kuasa ini kelalaian apa unsur kesengajaannya. Jadi kami berharap Pak, saya mewakili Ajari Sarajis Komisi 13 yang membidangi HAM, berharap ini pihak Polres betul-betul atensi terhadap kasus ini. Apalagi memang setelah kami lihat dan kami gali informasi bahwasanya hampir semua keluarga itu Pak
boleh dikatakan pendidikannya pas-pasan, tamat SD cuma, tidak ada dalam keluarganya itu yang tamat SMA, sehingga dia memang dalam pemahaman administrasi, dalam pemahaman hukum itu awam sama sekali. Tentu hal ini kita yang mungkin paham dengan hukum Pak, ya menjadi perhatian bagi kita, jangan sampai masyarakat yang tidak mengerti hukum jadi korban hukum ya, yang salah tentunya. Itu harapan dari saya mewakili anggota DPR RI Pak. Terima kasih Pak. Udah libur. Itu Pak Ibu ya. Kami semaksimal mungkin transparan untuk menindaklanjuti laporan Pak Uco ya Pak, tentang laporan mengenai hal ini. Semaksimal mungkin untuk sesuai dengan apa yang terjadi, mudah-mudahan bisa terungkap dengan fakta yang terjadi di lapangan. Mohon dukungan dan doa dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Kami sesuai prosedur personal, insya Allah. Ya, Pak, kami tentu di samping sebagai utusan wakil rakyat itu pasti mendukung Bapak-Bapak, kan? Pasti mendoakan, memberikan dukungan moral maupun semangat lah gitu kan, kepada Bapak-Bapak dari pihak kepolisian tanpa mengintervensi Pak. Jadi kita tidak mengintervensi pihak kepolisian ya, karena memang itu tugas pihak kepolisian, namun selaku fungsi pengawasan tentu kita jalan Pak ya. Yang kita lihat di sini kan adalah bagaimana masyarakat itu dapat menerima keadilan yang sesungguhnya. Ini ada tambahan dari Bu Katanwil? Ya, mungkin sama harapan kami dengan Bapak-Bapak dari Komisi 13. Tentunya kami berharap juga Pak, setelah pertemuan ini ketika kami memintakan informasi, kami diberikan informasi juga Pak, karena sampai kasus ini tuntas kami dituntut oleh kementerian dari pusat, apalagi saya setiap saat mendapat WA, terakhir kemarin saya dari Pak Dirjen ya, Pak Dirjen kemudian staf khusus menteri, ini kalau nanti nggak apa, Pak Bingkai itu kan nanti mau aja dia turun ini ya Pak ya, maksudnya kita memberikan informasi sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Polres kepada kami, tentu itu yang akan kami sampaikan ke pusat, dan kita berharap Pak, kita juga saling keterbukaan jika memang ada yang perlu disampaikan ke kami dan kami juga ada hal yang perlu kami sampaikan, tolong diterima dengan baik, karena fungsi kami selain melakukan pemantauan ini, kami juga menerima pengaduan masyarakat. Artinya semua pengaduan itu masuk ke kami dan tentunya harus kami tindak lanjuti dan kami komunikasikan dan koordinasikan dengan pihak terkait, salah satunya adalah dengan Polres Pasaman ini. Tentunya kita berharap persoalan ini clear dan selesai, dan tentunya kita berharap hak dari masyarakat ini bisa terpenuhi dan korban bisa mendapatkan pemulihan dan mendapatkan hak-haknya. Tentu nanti di Komisi 13 akan dibahas, itu nanti pasti menteri kami diundang Pak terkait dengan ini. Jadi kami akan memberikan informasi ke Pak Menteri, tentunya itu nanti yang akan didiskusikan dengan Komisi 13 gitu kan, dan kita berharap Pak, kita sama-sama untuk menyelesaikan kasus ini, dan kami seperti yang disampaikan, kami tidak akan mengintervensi apa yang menjadi kerja dari pihak kepolisian, tapi kami punya kewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap kasus ini. Mungkin itu saja Pak dari kami.